teman-teman semuanya oke, kita lanjut lagi. Kita sudah membuat donat. Donat kita bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk membuat donat ini seideal mungkin, seperti bentuk donat-donat lainnya. Oke, kemudian kita akan membuat icing. Kali ini icingnya adalah icing part 2. Karena icing part 1 kita buat dengan sedikit teknik yang berbeda. Pada icing part 2 ini juga kita akan kembangkan teknik yang kurang lebih mirip tapi ada perbedaan di dalamnya. Nah, yang utama adalah karena kita membuat icingnya ini di dalam konteks objek yang sama. Jadi kita tidak membuat objek baru atau objek icing yang baru ya. Kita buat saja di konteks yang sama ya. Nah, untuk membuatnya kita perlu kita mengambil dari node ini, output dari node ini. Jadi karena node ini tadi seperti yang sebelumnya pada video sebelumnya, node ini berfungsi untuk membuat donat kita itu memiliki lekukan pada tengahnya ini ya. Jadi kita coba membuat tengahnya ini menjorok ke dalam. Oke, sehingga dia lebih mirip seperti donat-donat seperti pada umumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan pilih, kita buat grup baru. Nah, grup ini fungsinya adalah untuk kita akan memilih points atau titik-titik ini berdasarkan normal. Jadi di sini ada normal. Kita memilihnya pada orientasi sumbu tegak ya, atau di sini kalau di Houdini sumbu Y ya. Nah, pada sumbu Y kita coba lihat, sepertinya segini cukup, segini ya, segini cukup ya. Oke, segini cukup. Nah, ketika kita sudah memilih itu, kita berikan dia normal. Oke, grupnya kita kasih nama grup 2 tadi ya. Oke, nah sayangnya icing itu atau topping dari apalagi lapisan atas dari donat itu kan tidak ada yang bulat sempurna seperti ini. Kita akan coba membuat toppingnya ini sedikit random ya, dengan menambahkan noise ya. Atribut noise ini kita tambahkan, kita akan coba membuat noise pada pada normalnya ya. Oke, di sini pilih, kemudian kita tidak akan memilih color diffuse, bukan color diffuse yang akan kita, melainkan normal. Jadi normal yang akan kita random ya. Nah, kalau kita perhatikan setelah kita lihat, oke, coba ini kita multiply ya, multiply, oke. Oke, dan kita akan dapatkan hasil yang cukup random ya. Oke. Oke. Ya, setelah ini kita lihat kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nanti kita tinggal tuning lagi ya kalau kita ingin sesuatu yang berbeda. Oke, misalnya kita pengen dia lebih rapat. Oke, bisa. Oke, ininya nanti kita luaskan bisa seperti itu. Jadi kita lihat ya. Oke, nah setelah kita berikan normal, hanya untuk normal ini nanti fungsinya adalah memberikan orientasi pada ini, pada apalagi pada poin-poin kita ya. Sekarang kita create atribut. Kita berikan dia atribut.
supaya poin-poin yang sudah kita pilih tadi itu ininya tetap ya. Tadi grup 2 ya namanya ini. Kemudian kita berikan nama itu weight aja. Weight. Oke. Kita berikan nama dia weight dan kita coba kasih nilai 1. Oke. Setelah itu kita coba visualisasi. Kita lihat apa yang terjadi dengannya. Oke. Oke, kita visualisasi. Maaf ini. Rem atributnya itu kita pakai weight di sini. Maaf. Oke, nah kita lihat setelah kita kita lihat ya ada sedikit perubahan. Kita bisa lihat di sini ada weight map-nya. Kita bisa melakukan remap pada weight ini untuk mendapatkan hasil yang lebih smooth. Bisa juga tidak ya. Oke. Kita konekkan dulu agar kita bisa melihat hasilnya seperti apa setelah kita melakukan remap ya. Oke. Sebentar ya. Oke, sekarang kita lakukan remap. Remap ini fungsinya adalah kita sedikit melakukan perubahan pada struktur atributnya. Ya, nah, di sini kalau kita lihat atributnya ini akan adalah weight ya. Kalau kita visualisasinya ini, oke. Kita harus memilih dulu grup 2. Visualisasi ini nanti akan membantu kita untuk sedikit melakukan perubahan ya pada konteks ini ya, dan kita lihat remap ini nanti akan membantu kita untuk sedikit menebal atau menipiskan pada ujung ini ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita remap, dilakukan, ini kita bisa sedikit melakukan smoothing
Oke, sorry. Blur ya. Kita blurkan atributnya sehingga kita bisa mendapatkan ya, kalau kita blur weight ya. Coba perhatikan visualisasinya. Pada saat kita blur, bagian ini, bagian edge atau ujung-ujung atau ya ujung-ujung gambar kita itu akan menjadi ada gradasi ya, yang ini mulai dari jelas sampai ke blur seperti ini atau samar ya. Oke. Nah. Oke, setelah itu, setelah kita blur, kita bisa mulai menerapkan scatter ya. Kita berikan dia scatter. Nah, kita scatter titiknya. Coba perhatikan di sini. Kita coba perhatikan ya. Density-nya ini kita coba berdasarkan weight. Ya. Nah, berdasarkan weight dengan jumlah titiknya kita tingkatkan jadi 23.000 coba ya. Nah, coba lihat. Perhatikan di sini ada persebaran titik atau scatter titik point yang kita buat untuk nanti kita gunakan sebagai icing ya. Oke, selanjutnya untuk relax-nya kita coba. Oke, sekarang dia lebih homogenus ya. Tidak ada poin yang berhimpit atau saling menindih di sini. Jadi dengan begini kita sudah cukup yakin bahwa ini bisa kita lanjutkan untuk kita apalagi kita scatter, sudah di scatter, kita coba ini ya. Sekarang kita jadikan dia volume ya, volume PDB foam particle. Oke. Nah, besar sekali. Oke, sekarang PDB foam particle-nya ini kita kecilkan ya. Kita coba scale-nya ini kita kasih di 0,01 ya. Ini 0,3. Oke. Kita lihat ininya. Scale-nya oke. Nah, kita lihat. Kita lihat ya. Kita dapatkan hasil yang seperti ini. Oke. Nah, tapi sepertinya ini sebelum kita scatter kita coba takutnya nanti kalau misalnya ada terjadi penebalan seperti ini kan nanti akan apalagi akan numpuk ya.
numpuk akan beririsan dengan ini, dengan apa lagi, dengan donatnya, dengan dove-nya. Jadi kita coba angkat dia sedikit, kita berikan satu koordinat, kita naikkan dia, kita coba pick, kita pick dulu, pick itu di 0,02 aja, ya, oke. Dia sedikit terangkat dari posisinya, sehingga kita cukup yakin bahwa dia tidak akan beririsan dengan ini, dengan dove-nya. Oke. Dan selanjutnya dari sini kita sudah bisa membuat kita tuning dulu ya. Kita tuning voxel size-nya ini bisa kita ubah-ubah. Kita jadikan 0,2 bisa. Oke, ini 0,6 atau 0,5. 0,4 kita cari aja angka yang sesuai ya. Nah, kalau misalnya kita sudah yakin seperti ini, kita coba reshape ya. Kalau diperlukan kita reshape. Supaya kita dapatkan bentuk yang kita harapkan. Oke. Sedikit saja perubahan. Set dulu kayaknya ya, kurang lebih seperti inilah kalau kita ingat. Kita reshape ya, sedikit kita berikan perubahan pada teksturnya. Oke, dan kemudian kalau kita merasa sudah cukup untuk perubahan ini, kita smooth ya. Kita coba smoothkan. Oke, kita smooth. Setelah kita smooth, hasilnya akan seperti ini ya. Coba perhatikan. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah kita smooth, sepertinya ini lebih lebih menarik ya. Oke, setelah kita smooth, kita coba untuk ya ini bisa kita tuning ya. Nah, ini bisa kita tuning untuk dapatkan shape-nya yang yang kita harapkan. Oke. Oke, sepertinya. Oke, ini. Kemudian setelah itu kita convert.
convert PDB ini, kita coba convert, kita kembalikan dia ke bentuk poligon. Oke. Nah, sekarang dia sudah berbentuk poligon. Oke, coba kita oke. Ya, donat ini sudah memiliki tekstur yang menarik ya. Oke. Dan sekarang setelah kita convert ke ini, kita berikan dia normal. Sebelum akhirnya nanti kita bungkus dengan 0 dan kita beri nama icing out. Oke. Nah, icing out ini jauh sebelum itu lagi kita bisa memberi dia warna. Warna bisa diberikan sesuai dengan kehendak kita. Misalnya kita akan memberikan sedikit polesan strawberry atau apalah di atasnya. Oke. Setelah itu, nah sekarang kita coba gabungkan ya keduanya ini. Kita merge. Oke. Sekarang kita dapatkan tekstur donat yang cukup menarik dan kita akan memasuki tahapan selanjutnya pada video yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya Anda ingin melakukan perubahan, inilah kelebihan dari apalagi dari prosedural ini, bisa langsung saja di sini. Ya. Perubahan itu bisa langsung di sini. Anda tinggal mengubah-ubah ini. Ya, Anda akan dapatkan tekstur yang seperti ini. Oke. Ya. Oke. Ya, itu saja dulu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Yuk. Bye-bye.